Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Danita dengan NIM 0552693284 dari program studi Ilmu Pemerintahan. Mohon izin Bapak dosen, di sini saya akan menjelaskan materi tentang term dan sesat pikir. Untuk yang pertama adalah term. Dasar penalaran pada umumnya adalah konsep atau ide atau sering juga disebut dengan pengertian. Tanpa adanya konsep atau ide tidak dapat diadakan penalaran karena konsep merupakan komponen terkecil dalam penalaran. Konsep atau ide yang diungkapkan dalam bentuk bahasa yang disebut dengan istilah term. Nah, ada 3 jenis term yang akan saya bahas, yaitu yang pertama term konkret. Term konkret merujuk pada hal-hal yang dapat dikenali secara langsung melalui panca indera yang seperti dilihat, disentuh, atau didengar. Istilah ini mengacu pada benda atau objek yang eksistensinya itu nyata. Contohnya seperti HP, laptop, pohon, atau kursi dan meja. Nah, semua ini adalah benda fisik yang bisa kita amati secara langsung di kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua yaitu term abstrak. Term ini digunakan untuk menyatakan ide, konsep, atau perasaan yang tidak bisa disentuh secara fisik. Meski tidak terlihat, maknanya bisa dipahami dan dirasakan. Contohnya yaitu cinta, kejujuran, dan keadilan. Istilah-istilah ini tersebut menunjukkan sesuatu yang tidak tampak tetapi memiliki arti yang mendalam. Untuk yang ketiga yaitu term tunggal. Term tunggal adalah kata atau frasa yang menunjukkan pada satu objek tertentu atau satuan spesifik. Artinya istilah ini hanya berlaku pada satu individu atau satu entitas. Contohnya yaitu Presiden Indonesia, Gunung Semeru, atau Universitas Terbuka. Semuanya merujuk pada satu hal yang jelas dan tidak jamak. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sesat pikir. Sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya tidak sah. Nah, menurut ahli logika Deliangi pada tahun 1998, umumnya sesat pikir dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, sesat pikir formal atau formal fallacy, merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut dengan sesat pikir menurut logika. Untuk yang kedua yaitu sesat pikir verbal atau verbal fallacy, merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni pertalian dengan penggunaan yang salah atau kemakna gandaan dari sesuatu kata dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata. Untuk yang ketiga yaitu sesat pikir material atau material fallacy, merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak disengaja disesatkan. Nah, untuk salah satu contoh sesat pikir yang cukup umum adalah ad hominem. Ad hominem terjadi ketika seseorang menyerang karakter atau latar belakang pribadi lawan bicaranya, bukan membantah isi argumennya. Untuk contohnya, seseorang berkata, "Menurut saya, pendidikan harus fokus pada keterampilan, bukan sekedar teori." Lalu orang lain menimpa, "Kamu gak usah komentar soal pendidikan, kamu aja gak lulus sekolah." Nah, ini adalah bentuk ad hominem, karena ia tidak membahas tentang pendapat tentang pendidikan, tetapi malah menyerang pribadi lawan bicaranya. Nah, untuk menghindari sesat pikir yang seperti ini, kita bisa menjadi yang pertama, fokuslah pada isi argumen, bukan siapa yang menyampaikan. Untuk yang kedua, hindari pembawaan hal-hal pribadi ke dalam diskusi. Untuk yang ketiga, gunakan data atau logika dalam menyanggah pendapat. Yang keempat, tetap bersikap terbuka, rasional, dan tidak emosional saat berdiskusi.
Baik, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.